Saya buka kelas gledek gitu ya. Kelas gledek dengan syarat ring gledek. Wajib ring gledek. Hadiah pertama akan saya support motor baru. Motor baru. Hadiah kedua motor second. Sekarang saya sedang berada di Gledek Jepang, di tempatnya Katolosik, tempatnya di Karawang. Karawang ya, dulu ya. Karawang, betul. Ya, Om. Mau tanya-tanya sebentar, Om. Ya, silakan. Yang lagi jegal ini, ratakan. Keratakan. Kemarin sempat viral lagi tentang beranjangan Javanica yang baru di take over dari Surabaya yang bernama Maharaja, Om ya. Iya, dari orang pertamanya ngasih nama Maharaja, beranjangannya warna blorok. Karena borong Iya, blorok ekstrim lah gitu. borong ekstrim. Itu dapat dari mana ya, Om? Dari Om James Koko. Jenko, Iya. Surabaya ya. Iya. Kalau boleh tahu, Om. Itu dulu waktu nanti harga berapa? Kalau harga nominal sih dia mintanya 150. Nah, karena kitanya tadinya sebenarnya nggak minat, Om James Kokonya minta tukar-tukeran. Akhirnya ketemu dengan tukar-tukeran jantan 15 ekor. 15 ekor. 15 ekor jantan DNA. Dengan hasil trontolannya Iya, itu ring gledek. Iya, 15 ekor. Iya, itu dengan harga kita 10 jutaan. Itu permintaan awal itu udah 1 bulan yang lalu. Saya pertimbangkan 1 bulan yang lalu emang cuma Om James itu minta tukeran, cuma belum saya tanggapi. Setelah 1 bulan itu kok pagi-pagi saya itu ada feeling gitu ya. Nah, jadi ya langsung saya kontak Om James Kokonya, gimana nih tawaran sampean yang dulu untuk tukeran-tukeran trotol. Awalnya ya dia minta dengan nominal rupiah 50 dan yang lainnya trotol gitu. Tapi saya kalau dengan nominal uang saya keberatan, jadi saya trotol semua gitu. Jadi tanpa mengeluarkan 1 rupiah dengan hasil tenagaan kita, ya alhamdulillah kita bisa memboyong sang Maharaja ini. Iya. Kalau untuk umur sendiri ini Maharaja kira-kira umurnya udah berapa ya? Kalau informasi dari perawatnya, ini kan setahu saya awal mulanya sebelum ke Surabaya itu punya Om Irwan Widianto, Jakarta. Nah, terus saya suruh hubungin perawatnya Om Irfan Riyadi yang di Bandung. Prediksi beliau itu usia 10 tahunan. 10 tahun? Iya, karena di Om Irfan itu dia 6 tahun. 6 tahun. Kalau ini berarti mutasian atau? Mutasi, katanya awalnya di Om Irfan ini dia awalnya blorok di kepala, terus mabung itu semakin banyak. Iya. Selama 10 tahun akhirnya jadi seperti ini. Iya, seperti ini, dari blorok ekstrim lah. Jadi kita tertarik, kenapa sayang ini burung langka.
burung yang sangat bagus menurut saya untuk warna gitu ya. Kenapa nggak kita coba, kalau masuk kandang kita kan kita tangkarkan ini untuk mencoba, barangkali ntar anaknya bisa muncul yang seperti warna seperti ini, indah dilihatnya gitu loh. Jadi kita pengen supaya beranjangan ini lestari. Awalnya kita udah mencoba yang biasa bisa, ini coba kita yang ini mau berusaha. Kalau untuk rencana Kang Rosid sendiri dan Maharaja ini rencana itu mau buat indukan atau mau buat di lapangan? Kalau ini murni buat indukan, jadi murni dengan buat indukan, karena kita yang buat lapangan udah banyak gitu. Jadi kita fokuskan Maharaja ini buat diambil anaknya aja gitu. Kalau untuk betinanya udah ada ya? Betina kita udah dapat satu, sudah dapat blorok, tapi masih baru mulai. Itu kita dapat ring bulan ternakan Pak Mehmet. Oh, iya. Juga ya? Alhamdulillah itu rezeki ya. Kita kemarin satu gayung langsung wah, oke. Itu langsung ke Pak Mehmet, itu kita dapat indukan satu pasang. Iya, yang ternakan beliau, ya beliau kan mulai ternak itu dari tahun 2009 berhasil ternak itu. Tapi saat ini macet. Awalnya kita nggak tahu itu Pak Mehmet itu lokasinya dekat dengan Om James Koko gitu ya. Sampai saya telepon, kalau nggak mampir nggak bisa pulang, mau tak tutup gerbangnya. Ya akhirnya kita terpaksa, karena cuma beda 5 rumah, satu blok. Iya. Akhirnya kita silaturahmi, ya dari silaturahmi itu kita masuk ke kandangnya, kok lihat udah ada yang dadanya putih, terus bulu sayap itu sedikit-sedikit putih, yang betina itu kan saya langsung minta. Dan alhamdulillah beliau boleh. Nah, habis itu malah pamer lagi, ini pejantan bagus gitu ya kan. Hasil ternakan beliau yang dikasih kode ringnya itu IOA, yang lain kan kode ringnya itu ME2T gitu loh. Itu yang burung-burung spesial. Sama beliau itu dibedakan ringnya karena tidak untuk dipasarkan tadinya buat induk sendiri, tapi alhamdulillah kita dapat rezeki bisa dihibahkan lagi dengan beliau gitu. Iya. 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 Apa yang melatar belakang ini tertarik untuk meminang Maharaja ini? Apakah dari bloroknya itu atau dari apanya? Ya, karena saya tertarik dari warnanya. Blorok itu kan blorok ekstrim ya, yang kondisinya sangat langka banget gitu loh. Di Indonesia itu cuma ada beberapa ekor yang bloroknya seperti ini gitu. Jadi untuk yang prestasi dan terah prestasi kita sudah ada, sudah cukup. Nah, kita ada tawaran blorok ekstrim ini, kita ambil supaya bisa dibudidayakan, dikembangbiakkan, dilestarikan. Begini Om, sekarang kan di Indonesia khususnya Om ya, Iya. itu kan yang namanya peternak beranjangan kan juga punya burung. Ya, alhamdulillah kita ikut senang, jadi ikut banyak yang melestarikan. Betul. Ini Om, untuk para memajukan beranjangan, istilahnya biar harganya itu tetap stabil, itu kalau menurut pendapat Kang Rosid sendiri itu gimana itu? Ya, kita uji kualitas di lomba supaya teruji dari, kalau misalnya burung kualitas itu harga akan stabil gitu loh. Jadi menurut saya kita main kualitas untuk ya, kalau kualitas itu akan harga akan mengikuti gitu loh, nggak bakalan turun, syukur bisa naik gitu. Jadi kita mencoba menernak burung-burung yang menurut saya itu berkualitas. Ya dari terahnya, ya dari prestasinya di lapangan itu akan
lebih terbukti lah gitu. Nah tadi Om, kalau dari terang sendiri itu ya, Iya. apa itu memang benar-benar menurunkan ke anaknya? Ya kita cuma sebagai manusia itu cuma bisa berusaha Mas. Dengan induk yang kualitas baik, harapannya akan baik. Tapi kalau kita indukannya nggak jelas, ya kalau diternakin, ya kualitasnya akan ragu. Istilahnya kita potong waktu, nggak buang-buang waktu gitu loh Om. Daripada kita yang nggak, ya mungkin bisa hasilnya bisa bagus semua ya. Itu tergantung rezeki kita dari yang kuasa. Jadi kita punya patokan supaya motong waktu itu dengan mengambil yang terah juara ataupun burung yang berprestasi untuk kita ternak. Jadi patokan kita burung yang ada prestasinya itu menurut kita uji layak. Dari karakter suara, vokal, membawakan lagu itu akan sudah enak gitu loh. Mungkin dari sisi dari sisi penjualan juga tuh gimana Om? Ya betul. Ini ring 008, ini bapaknya siapa? Oh ini dari terahnya si A, si B, gitu mungkin Om ya? Ya betul. Jadi kita burung itu ada ceritanya gitu loh Mas. Jadi semua itu kalau yang ada ceritanya, ada prestasinya itu kan ada jejak digitalnya itu kan akan sangat mempermudah untuk penjualan menurut saya gitu. Iya, karena seperti ini aja Maharaja ini burung baru datang itu udah ada yang nanyain anaknya kan. Baru datang kemarin. Iya, itu kan kita bukan kayak bikin bakwan ya diadonin langsung jadi gitu ya kan. Itu langsung udah ada yang inden. Iya. Iya, kayak seperti juga kayak Hellboy itu kan. Hellboy itu kan baru datang, baru mulai produksi langsung pada inden juga itu. Hellboy itu Ya Hellboy dari Omedu, ya. anak palapa itu. Ya alhamdulillah begitu langsung keluar langsung udah pada nungguin Om. Iya, karena sih Hellboy sendiri kan udah masuk ke pas di Piala PBI Jogja itu ya. Itu udah prestasi. Ya kita ambil ya alhamdulillahnya. Kita udah ngambil anak palapa itu udah ada 5 ekor. 5 ekor, 4 jantan, 1 betina. 4 jantan, 1 betina. Iya. Hellboy. Yang pertama satelit. Ya, saya kasih nama satelit, terus Hellboy. Terus yang ketiga itu saya ngambil lagi ring EF06. Itu saya kasih nama Telo karena seperti slogannya juragan yang ternak gitu loh. Itu Telo, makanya saya kasih nama Telo. Alhamdulillah baru 24 hari saya rawat. Itu kemarin kita bawa latberan, itu udah juara 2 kali. Si Telo itu? Si Telo itu. Baru 24 hari di sini. Makanya saya langsung begitu itu naik prestasi, langsung saya calling lagi sorenya. Saya kabarin bahwa Mas Edu ini burung ternakan sampean prestasi di tangan saya baru 24 hari. Ya, bukan sayanya yang pinter, tapi itu burungnya yang ada hokinya gitu loh Kang Mas. Jadi langsung saya angkat lagi kakaknya yang ring 04. Iya, kakaknya diambil lagi waktu kemarin ngambil Maharaja sama bareng sama Maharaja. Borongan sama ring yang nomor 13 itu betina masih trotol. Jadi harapan kita pengen mencetak dari indukan-indukan ya terah yang prestasi. Harapannya juga udah kita buktikan. Burung usia 1 tahun di Omedu belum pernah dilombakan, belum pernah dibawa latihan. Ternyata kita pegang bisa langsung prestasi. Iya. Prestasi anakannya palapa berarti. Iya, anakan palapa kan sebenarnya banyak yang udah berprestasi. Nah, itu menurut kita itu burung yang berkualitas gitu. Makanya kita ngambilnya itu kok terus-terusan diambil, kenapa ya? Karena kita suka. Dia karakternya membawakan irama lagunya enak, isiannya bisa banyak,
volumenya juga cukup keras gitu. Jadi kita yakin, yang penting itu orang itu satu dulu Mas, yakin ya gitu. Kalau udah kita yakin, apapun yang kita mau itu kan kita akan berusaha terus gitu loh. Seperti awalnya ternak, saya cuma punya pedoman satu, yakin sama opo jari rezeki. Saya cuma menjalani. Urusan hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala, pasrah ke yang di atas gitu. Ada di Facebook Panjenengan itu Ya. sempat bikin status yang tentang breedingnya jenengan kalau seumpama ikut di Lapres atau event regional itu yang di seluruh Indonesia itu akan memberikan apa ya, suatu bonus atau reward? Ya, bonus dan reward. Jadi partisipasi kita untuk meramaikan perlombaan itu memaculah yang memakai produk ring kita, itu kita akan ada timbal baliknya, ada berbagi rezekinya. Jadi akan saya kasih reward supaya burung hasil ternakan kita itu dilombakan. Jadi di event regional atau kelas Lapres yang pesertanya 31 up ke atas, itu hadiah pertama itu kalau dia juara pertama itu kita kasih reward 400.000. Jadi dia dapat amplop double gitu loh Kang Mas. Kalau juara satu dapat 400.000. Kalau juara 2 200.000. Juara 3-nya 100.000. Itu reward dari kita. Jadi bukan dari IO gitu. Itu dari peternakan kita, uang pribadi kita. Itu kita kuotanya itu 5 kali. 5 kali untuk di kelas regional atau Lapres itu 5 kali kuotanya, kesempatannya. Walaupun itu ntar burung itu udah pindah pemilik atau gimana, kalau kuotanya habis ya nggak dikasih gitu. Jadi berarti kuota itu kita lihat dari ringnya berarti Om ya? Dari kode ringnya, nah, itu kan ada jejak digitalnya, ada catatan digital gitu. Nah, terus yang untuk event skala Kopdarnas nasional itu kita kasih reward juga. Ada rewardnya juga? Ada, itu Kopdarnas untuk juara 1 itu saya kasih 1 ekor betina supaya orang mau pada ternak, biar ini burung ini lestari gitu loh. Makanya kita kasih betina biar mereka itu mau melestarikan, jangan cuma ya biar nggak ngambil alam lagi lah gitu. Jadi itu untuk juara 1-nya. Juara 2-nya itu saya kasih reward 1 juta. 1 juta. Ya kalau saya hadir langsung di tempat. Nah, kalau juara 3-nya itu kita kasih reward 500.000. Ya. Juara 4-nya itu 300.000 ya kalau nggak salah. Terus sampai ke juara ke-5 lah, itu reward itu sampai juara 5. Dan kuotanya itu untuk Kopdarnas kita kasih 3 kali. Dalam 1 ring, nomor ring itu kita kasih kesempatan 3 kali. Dan semua itu ada syaratnya juga, harus upload di Facebook dan tag tandai saya Rojib Jaya. Dan konfirmasi di WA, kalau misalnya responnya lambat langsung telepon di nomor HP saya. Kalau misalnya kalau di Kopdarnas kan insya Allah lah, selama badan saya sehat saya akan hadir gitu. Ratakan. Pokoknya gimana caranya kita biar di Beranjangan itu ramai. Suatu saat ya kalau ring kita sudah beredar, kita akan juga bikin gebrakan. Ini mungkin ini programnya paling cepat 1 tahun, paling lambat 2 tahun, supaya burung kita nyebar dulu di para pemain. Itu saya akan memberikan hadiah. Jadi saya buka kelas gledek gitu ya, kelas gledek dengan syarat ring gledek, wajib ring gledek. Hadiah pertama akan saya support motor baru. Motor baru. Hadiah kedua
Motor second. Motor second. Ya, hadiah ketika kesininya sampai 10 ntar menyesuaikan. Itu baru bocoran dan planning kita 1 atau 2 tahun ke depan. Supaya yang penting kita dirawat dulu. Ntar kalau riwet-riwet itu udah pada keluar, ya kan? Udah pada keluar, burung udah mulai kelihatan kualitasnya. Ntar kita akan buka di kelas nasional untuk ring gledek. Wajib ring gledek. Hadiah kita tanggung semua 1 sampai 10. Mantap tenan ini. Ini akan saya realisasikan. Mohon doanya agar umur saya panjang, bisa menepati janji, bisa terus mensupport meramaikan di event lomba gitu. Ya, kita cuma berharap begitu karena kan apa ya, namanya manusia ada batasnya hidup. Nggak tahu kita sampai kapan kuota hidupnya. Cuma kita pengen meninggalkan kenangan baik buat teman-teman semua.